Sama Julianto. Saya akan menceritakan kembali cerita tentang seseorang pria miskin yang namanya Hans. Dia tidak ada rumah dan tidak ada makanan, tapi dia sayang, tapi dia senang. Saya akan menemukan sesuatu yang tidak dikatakan. Saya akan berjalan di jalan ini. Kota berikut. Setelah waktu yang singkat, seorang wanita yang sangat tua menelpon kepadanya dari seberang jalan. "Apa yang kamu ingin?" bertanya pada Hans. "Apa yang kamu inginkan?" kata wanita tua itu. "Apa yang saya inginkan? Saya ingin uang." "Kamu dapat memiliki uang," kata wanita tua itu. "Ambil mantel biru ajaib ini dan naik ke puncak pohon tinggi itu, turun di dalamnya. Anda akan masuk ke sebuah ruang sebesar dengan 300 lampu. Ada 3 pintu. Masuk melalui pintu pertama dan Anda akan melihat sebuah kotak besar. Di atas kotak itu duduk seekor anjing dengan mata besar. Telur, jangan takut, itu akan. Jika Anda meletakkan mantel biru saya di lantai, ambil anjing itu dan letakkan di atas mantel di depan kotak. Buka kotak itu dan Anda akan melihat uang. Ambil beberapa, lewati pintu kedua dan Anda akan melihat kotak yang lebih besar dari kotak itu. Duduk anjing dengan mata sebesar jeruk. Jangan takut, tidak ada salahnya. Anda meletakkan anjing di atas mantel di depan kotak, bukan kotaknya, dan kamu akan melihat emas. Ambil beberapa, lewati pintu ketiga. Di sana kamu akan melihat kotak sebesar. Di kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar piring. Jangan takut, ramah. Ada permata di dalam kotaknya. Ambil berapa ini luar biasa, kata Hans. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya tidak ingin uang atau emas atau permata, kata wanita tua itu. Saya hanya ingat satu hal kecil di kamar. Ketika ada kotak kaca kecil, nenek saya hilang di sana. Bawa saya tangan kotak itu, memanjat pohon dan kemudian turun di dalam pohon. Dia turun dan turun dan turun. Kemudian dia melihat 300 lampu dan 3 pintu membuka. 3 pintu. Dia membuka pintu pertama dan pergi ke sebuah ruangan kecil. Di sana, di atas sebuah kotak, ada seekor anjing dengan mata sebesar telur. Anjing yang baik berkata, "Hans." Dia ingat kata-kata wanita tua itu. Dia meletakkan mantel birunya di lantai. Dia mengambil anjing itu dan meletakkan dia mantel depan kotak. Dia membuka kotak itu dan dia sangat bersemangat. Dia mengambil beberapa uang dan memasukkannya ke dalam topinya. Dia mengembalikan anjing itu ke dalam kotak dan pergi ke kamar kedua. Terus di sana, di atas sebuah kotak, ada seekor anjing dengan mata sebesar jeruk. "Anda adalah anjing yang baik," kata Hans. Dia meletakkan anjing itu di depan kotak dan membuka kotak itu. Matanya tiba-tiba menjadi kuning seperti emas. Di dalam kotak yang diambil Hans beberapa emas dan memasukkan ke dalam topinya. Lalu dia pergi ke ruang terakhir katanya. Hans melihat permata di dalam kotak. Matanya tiba-tiba merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Dia mengambil beberapa permata dan meletakkannya di sepatu
Lalu dia ingat kotak kaca wanita tua itu. Dia menemukannya di lantai sebelah anjing. Dia memanjat ke dalam pohon lagi. Kali ini lebih sulit dengan emas dan permata yang berat, tetapi dia keluar dari pohon melemparkan kotak yang disebut wanita tua itu. Ketika dia melihatnya, tapi dia tidak melemparkan. Tiba-tiba sebuah batu memukul kepalanya, membantu saya akan jatuh dan mati di pikiran. Tetapi dia mengeluarkan tangan dan tidak jatuh. Apakah Anda melempar batu yang dipanggil yang sekarang beri saya? Dia tidak terlalu ramah. Sekarang saya tidak akan memberi kepada Anda. Dia bertanya kepada wanita tua itu menjadi sangat marah dan wajahnya sangat jelek. Dia naik ke tanah dan berjalan pergi di jalan dia, memanggilnya nama tetapi tidak menjawab. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu malam ketika dia datang ke kota, dia menemukan kamar yang sangat bagus dan meminta makanan terbaik. Keesokan harinya dia pergi keluar dan membeli pakaian yang indah. Dia adalah orang yang sangat penting dan kaya. Orang mengira dia tiba-tiba punya banyak teman. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, apakah kamu tahu tentang sang putri? Apa putri? Bertanya pada Hans, siapa dia? Di mana dia tinggal? Kamu tidak bisa melihatnya, menjawab pria itu. Mengapa? Tidak, karena dia ada di rumah besar dan dia tidak bisa meninggalkannya. Hanya ada satu pintu jendelanya, tinggi. Dia tidak pernah keluar. Raja berkata, tidak ada yang bisa melihatnya. Mengapa dia hidup seperti itu? Tanya Hans. Karena seorang lelaki tua yang pandai berkata kepada raja, putrimu akan menikah dengan pria miskin. Raja sangat marah. Dia membangun rumah besar dengan jendela tinggi dan menutup putrinya di dalamnya. Aku mau untuk melihat sang putri, berkata Hans. Hans berkata, dia menemukan rumah dan pergi ke pintu, tetapi pelayan raja dengan cepat mengirimnya pergi. Kemudian dia mengenakan pakaiannya yang paling mahal dan pergi ke rumah